Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Kali ini saya mau cerita dan review film India yang berjudul Ghost Stories. Film ini adalah film antologi horor yang terdiri dari 4 film pendek yang dibuat oleh 4 sutradara ternama di India. Nah, video kali ini adalah part 2. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, silahkan cari aja di channel ini ya. Film ini masuk dalam kategori film yang bolehlah versi Cerita Jules. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Film ketiga disutradarai oleh Dibakar Banerjee. Seorang pria sampai di sebuah desa yang terlihat kosong. Desa itu bernama Bisgara. Tak ada siapapun di sana, sementara hari sudah mulai malam. Tak lama kemudian pria itu bertemu dengan seorang anak kecil laki-laki yang memakai helm. Anak itu berkata agar pria itu mengikutinya dan jika melihat sesuatu jangan bergerak atau bersuara. Anak itu membawa sang pria ke sebuah ruangan tertutup. Di dalam sana ada seorang anak perempuan. Kedua anak itu bercerita bahwa semua orang di desa ini sudah dimakan. Semuanya diawali dengan ayah si gadis yang merupakan anggota dewan di desa yang lebih besar bernama Saugara datang ke Bisgara. Kedua anak itu kemudian menyuguhkan irisan bawang bombay dan susu sapi yang telah berusia 2 hari. Mereka bilang bahwa di luar ada sapi dan anak laki-laki akan ke sana dan memerahnya bila ada kesempatan. Setelah beberapa saat pria itu merasa ini terlalu aneh. Pria itu kemudian mencoba membuka pintu, tapi anak-anak itu memohon kepadanya agar jangan membukanya. Tiba-tiba saat itu terdengar suara raungan. Mereka berkata bahwa itu adalah suara ayah si gadis yang sedang kelaparan. Akhirnya pria itu menurut dan tidur di tempat itu malam itu. Keesokan harinya anak laki-laki mencoba keluar untuk memerah susu sapi. Dia juga membawa sebuah potongan tangan yang katanya sebagai perlindungan. Tapi sayangnya saat kembali anak itu berkata bahwa sapinya telah mati karena kelaparan. Sekarang mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diminum. Si pria itu pun frustasi karena tidak bisa mengajak kedua anak itu pergi dari sana. Akhirnya sambil marah dia pergi keluar sendirian. Saat itu dia melihat seorang ibu-ibu dan mencoba berbicara. Namun ternyata ibu-ibu itu malah berusaha mengejarnya. Kemudian di belakang pria itu ternyata si anak laki-laki melempar potongan tangan dan si ibu pun mengejar potongan tangan itu. Si pria dan anak laki-laki itu pun berlari namun berbeda arah. Si pria itu berlari sampai ke sebuah kelas di mana di meja guru duduk seorang bapak-bapak berkacamata hitam. Namun saat pria itu mencoba menceritakan semuanya, bapak itu malah hanya maju dan pergi. Tak lama kemudian kedua anak tadi menyusul masuk ke dalam kelas. Mereka kemudian berteriak agar menutup pintu dan jendela kelas. Pria itu kemudian menceritakan bahwa dia bertemu guru tadi, tapi guru itu bertingkah aneh. Saat akan menutup jendela terakhir, mereka pun melihat si bapak-bapak tadi. Ternyata dia adalah kepala sekolah. Anak-anak itu menceritakan kepada si pria bahwa kepala sekolah mereka telah memutuskan untuk memakan manusia juga. Dengan begitu makhluk-makhluk itu tidak mau memakannya. Namun konsekuensinya adalah dia kehilangan kemampuan melihat. Mereka bertiga akhirnya mengurung diri di kelas itu tanpa makanan dan minuman. Namun saat si pria sedang membicarakan cara untuk pergi dari sana, tiba-tiba pintu didobrak dan masuklah makhluk berbulu. Makhluk itu memakai anting di telinga kanannya. Mereka bertiga pun diam mematung. Makhluk itu kemudian naik ke meja guru dan berbaring di sana. Namun dia memandang dan seperti curiga ke arah 3 manusia itu, tapi tidak ada yang bergerak atau bersuara. Makhluk itu ternyata adalah ayah si gadis. Saat itu si makhluk tidak bisa tenang, dia tetap curiga ke arah ketiga manusia itu. Tak lama kemudian si gadis kecil pun berdiri dan bersuara. Dia memanggil ayahnya, berharap dia akan mengenalinya. Namun naas makhluk itu malah menerkam si gadis dan menyeretnya ke belakang meja guru dan mulai memakannya di sana. Si pria dan anak laki-laki itu tetap diam mematung menyaksikan itu semua. Lama sekali waktu berlalu, si makhluk masih sibuk makan dan kedua manusia yang mematung sudah mengantuk. Tak terasa mereka pun tertidur sampai keesokan harinya.
Saat terbangun, si makhluk sudah pergi. Sisa-sisa si gadis kecil ada di belakang meja guru. Anak laki-laki itu kemudian menghampiri tempat itu dan mengambil potongan tangan si gadis. Kemudian melumuri wajahnya dan seluruh tubuhnya dengan darah si gadis, dengan harapan bahwa makhluk-makhluk itu akan menyangka bahwa mereka telah memakan manusia karena aroma darah si gadis itu. Si pria kemudian mengikuti yang dilakukan anak laki-laki itu dan akhirnya mereka keluar dari kelas. Mereka pun berjalan di tengah desa melewati para makhluk pemakan manusia itu. Beberapa mencoba membaui si pria namun kemudian pergi. Saat si anak laki-laki sedang melewati ayah si gadis, dia pun dibaui. Makhluk itu mengenali aroma itu dan memandangi si anak laki-laki. Menyadari apa yang terjadi, anak itu kemudian memakan daging dari potongan tangan si gadis yang tadi diambilnya. Makhluk itu kemudian berbalik memandangi si pria. Kemudian dia meraung dan semua makhluk lain berlari menuju pria itu. Sadar bahwa dia ketahuan juga, si pria berteriak dan berlari sekencang-kencangnya. Dia kemudian terjatuh ke sebuah lubang. Di sana para makhluk itu tidak ikut melompat ke dalam lubang, tapi hanya memandanginya dari atas. Si makhluk yang merupakan ayah si gadis tadi ikut datang sambil menggendong anak laki-laki yang mulai menyadari bahwa penglihatannya mulai kabur. Si makhluk kemudian mengambil potongan tangan kemudian melemparnya ke lubang. Si makhluk menunggu sambil memegang telinganya yang memakai anting. Menunggu jika si pria akan memakan potongan tangan itu juga seperti anak laki-laki tadi. Karena si pria menolak memakan daging manusia, makhluk itu kemudian melompat ke bawah. Si pria pun terbangun, ternyata semuanya hanya mimpi. Dia kemudian memanjat keluar dan menemukan bahwa desa itu sepi. Dia berkeliling sambil memanggil anak-anak itu. Kemudian dia menangis dan berkata bahwa makhluk itu telah memakan mereka. Si pria sangat frustasi. Dia menangis dan berteriak. Kemudian tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan melihatnya. Dan mereka kemudian menyelamatkan pria itu sambil berkata bahwa desa itu sudah kosong sebulan ini. Mereka kemudian membawa pria itu di mobil mereka. Seorang ibu-ibu dalam rombongan itu memberinya makanan khas daerahnya. Mereka bercerita bahwa mereka berasal dari Saugara. Dan pria yang duduk di depan adalah anggota dewan dan putrinya dulu meninggal di desa Bisgara. Dan pria itu memakai anting di telinga kanannya. Cerita pun berakhir. Film ini bagus banget sih. Kalau kamu gak mau ketahuan dan dimakan makhluk itu, kamu harus tenang dan gak menarik perhatian mereka. Yaitu dengan diam, gak bergerak, dan gak bersuara. Bisa juga dengan cara lain, yaitu ikut makan daging manusia. Karena makhluk itu gak akan menyakiti siapapun yang sama seperti mereka. Namun konsekuensinya ya kamu gak akan bisa melihat lagi. Saat pria itu dibawa oleh rombongan di mobil, semua yang di sana itu mirip sama makhluk-makhluk yang sebelumnya. Kita juga nggak tahu sebenarnya yang dialami pria itu tuh beneran mimpi atau bukan. Kayak para politikus nggak sih, yang agak beda, kayak nggak boleh ikut berkarir dan dimakan. Dan yang punya tujuan sama ya udah boleh hidup, tapi dalam keadaan buta. Jadi dia terpaksa menjadi bagian dari mereka dan mengikuti saja alur mereka tanpa punya pendapat sendiri. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ada kiasan ke arah sana, mungkin juga enggak. Dan sekarang ke film terakhir, yaitu film keempat yang disutradarai oleh Karan Johar. Ira dan Dhruv menjalani perjodohan. Setelah saling mengenal sebentar, mereka sepakat untuk setuju dengan perjodohan itu. Kedua orang tua mereka bahagia dan orang tua Dhruv ingin segera melaksanakan pernikahan mereka. Namun hanya satu hal yang harus dilakukan. Sekarang mereka harus meminta izin nenek terlebih dahulu. Masalahnya nenek Dhruv telah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Masih bingung, Ira pun bertanya bagaimana cara meminta izinnya. Kemudian Dhruv berkata bahwa dia yang akan meminta izin. Setelah 4 bulan berlalu, pernikahan pun diadakan. Saat di kamarnya, Ira kedatangan sahabatnya Michelle. Saat itu Michelle berkata bahwa dia agak merasa aneh mengenai nenek Dhruv. Tapi Ira mengatakan bahwa dulu Dhruv sangat dekat dengan neneknya dan dia berharap perlahan kebiasaan mengenai nenek ini akan segera berubah. Acara pernikahan pun berlangsung dengan bahagia, namun kemudian Ira melihat Dhruv bersedih memandangi foto nenek yang ikut hadir di samping tempat ritual pernikahan akan diadakan.
Di malam pertama saat Ira dan Dhruv bermesraan, tiba-tiba Dhruv menyebut nenek. Kaget, Ira pun tersadar. Dhruv telah duduk menghadap pintu yang terbuka dan berbicara kepada udara kosong. Namun dia seperti berbicara dengan nenek. Dhruv meminta maaf karena belum mengucapkan selamat malam kepada nenek. Dhruv kemudian juga menyuruh Ira mengucapkan selamat malam, namun Ira kebingungan. Dia harus mengucapkan selamat malam kepada siapa karena tidak ada siapa-siapa di sana. Saat itu Dhruv agak marah dan kemudian berkata dengan lembut kepada nenek bahwa Ira akan segera mengerti. Setelah menutup pintu, Dhruv pun marah kepada Ira. Moodnya sudah hilang dan dia segera tidur membelakangi Ira. Ira pun kebingungan. Karena tidak bisa tidur, dia keluar kamar dan pergi ke kamar nenek untuk melihat-lihat. Saat itu tiba-tiba ada Ibu Dhruv. Namun saat Ira memanggilnya, Ibu Dhruv diam saja. Tiba-tiba lagi datang ayah Dhruv yang mengatakan bahwa Ibu Dhruv sedang tidur dan dia menyuruh agar Ira juga pergi tidur. Kemudian ayah Dhruv menuntun istrinya kembali ke kamar mereka. Besoknya Ira bercerita kepada Michelle. Semuanya begitu aneh, namun Michelle mengatakan bahwa tak ada yang namanya hantu. Dia juga mengatakan agar Ira sebaiknya berbicara kepada Dhruv mengenai rasa cemasnya ini. Malamnya Ira mengatur makan malam romantis, namun Dhruv datang terlambat. Saat itu Ira mengeluarkan isi hatinya bahwa dia sangat mencintai Dhruv, begitupun Dhruv. Ira mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami hal-hal soal nenek ini. Dia menginginkan Dhruv menyudahi bercanda soal nenek karena nenek sudah pergi ke alam lain. Tapi kemudian Dhruv menjawab bahwa nenek masih di sini. Ira kemudian mengajak Dhruv untuk pindah rumah. Awalnya Dhruv terdiam, namun kemudian setuju. Ira bahagia mendengarnya. Kemudian dia bertanya kapan mereka berdua akan pindah. Dhruv kemudian menjawab, soal itu tanya nenek dulu. Malamnya Ira melihat Dhruv sedang berbicara dengan udara kosong. Saat itu Dhruv seperti sedang meminta pengertian dan izin dari nenek untuk pindah rumah dengan Ira. Saat itu Dhruv juga seperti bermain cilukba dengan nenek. Keesokan harinya Ira menanyai Shanti, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana. Saat itu Ira pun mengetahui cerita bahwa dulu saat Dhruv kecil bermain cilukba dengan nenek, dia mendorong nenek hingga nenek jatuh dari tangga. Nenek terluka parah dan mengalami sakit yang sangat menyiksanya. Namun meski dalam keadaan sakit, nenek tetap memaksakan diri untuk ke kamar Dhruv setiap malam untuk mengucapkan selamat malam. Ira kemudian bertanya bagaimana cerita saat nenek meninggal. Namun belum sempat Shanti menjawab, HP Ira pun berbunyi. Ira frustasi karena tingkah Dhruv soal nenek begitu memuakkan baginya. Ira kemudian pergi ke kamar nenek dan berteriak menyumpahi nenek di sana. Ira kemudian melihat tongkat nenek, dia pun mengambilnya dan menyembunyikannya di bawah ranjang di kamarnya. Malam berikutnya Ira sangat senang karena dia dan Dhruv bisa bersenang-senang tanpa diganggu nenek. Tapi Dhruv tetap kepikiran kenapa nenek tidak lagi mengucapkan selamat malam kepadanya. Saat itu sambil bercanda Ira berkata bahwa mungkin nenek tertidur. Ya baguslah, jadi nggak ganggu lagi. Tapi mendengar itu Dhruv kesal. Keesokan paginya saat sarapan, Shanti membantu Ira mengaduk makanannya. Saat itu Dhruv mengatakan kepada orang tuanya bahwa nenek tidak lagi mengunjunginya. Mendengar itu ibu Dhruv pergi dari meja makan, disusul ayah Dhruv. Tak lama kemudian Ira pun sakit perut. Saat Dhruv berangkat kerja, sakit perut Ira semakin parah. Shanti kemudian membantu Ira memapahnya ke kamar dan membaringkan Ira di kasur. Saat itu Shanti kemudian berkata bahwa ceritanya waktu itu belum selesai, cerita soal bagaimana nenek meninggal. Shanti melanjutkan ceritanya. Suatu hari nenek sudah tidak tahan dengan sakit di tubuhnya dan memohon kepada Shanti agar menghentikan rasa sakit itu. Nenek kemudian menyuruh Shanti mencampur sarapannya dengan biji jarak yang beracun, karena itulah nenek meninggal. Saat itu Ira masih saja kesakitan dan pandangannya mulai kabur. Dia kemudian melihat Dhruv beserta ayah dan ibunya Dhruv masuk ke kamar. Setelah itu mata Ira pun tertutup. Ira terbangun dan kamarnya sudah terang. Saat itu dia kaget melihat sosok nenek dan bertanya kenapa dia bisa melihat nenek sekarang. Nenek menjawab bahwa itu karena sekarang Ira telah berada di dunia yang sama dengan nenek. Nenek kemudian membawa Ira ke kamarnya.
Di sana Ira melihat banyak orang. Nenek kemudian berkata bahwa mereka sama seperti Ira, orang-orang yang tadinya tidak mempercayai keberadaan nenek. Cerita pun berakhir. Tipikal film buatan Karan Johar gak sih? Biasanya selalu ada adegan pernikahan. Begitu pula di film pendek ini, adegan pernikahannya diset begitu indah dan bernuansa mewah. Keseluruhan filmnya lumayan bagus lah, walau gampang ditebak. Satu-satunya yang masih bikin bingung di film ini adalah kenapa Ira masih mau meneruskan untuk menikah sama Dhruv. Padahal dari awal udah menemukan hal aneh yang benar-benar aneh. Apalagi ada jeda waktu 4 bulan sebelum menikah, dan itu waktu yang cukup banget buat pergi atau memutuskan hubungan. Nah itulah guys keempat film dari Ghost Stories ini. Dari keempat film pendek ini memang gak begitu serem dan gak ada jump scare-nya sih. Paling ada adegan agak jijai aja di film kedua dan ketiga. Tapi keseluruhannya saya cukup suka, dan dari keempat film pendek itu mungkin yang paling saya suka adalah film ketiga. Nah, kalau kalian sukanya yang mana? Boleh kasih tahu di komen ya. Kesimpulannya, kalau kalian penggemar film horor yang menyeramkan dan bikin teriak-teriak ketakutan, kalian gak bakal suka sama film ini. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kamu punya request film, bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!